Oke sahabat, jadi seperti yang kalian sudah lihat dari video yang telah diupload sama channel ini, bahwa dalam channel ini berisikan tentang tugas-tugas dari teman-teman saya. Jadi ya karena udah sebagian yang kalian tonton, jadi tugas ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang parafrasa dengan cara saya sendiri ya. Jadi beda dengan dari teman-teman saya yang lain. Oke, sebelum itu perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Gus Benur Doisnor. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Lokal 2. Jadi, apa sih itu parafrasa? Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Jadi, kita bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Kalau kita ingin menggunakan parafrasa, kita harus bisa tuh menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan kita memasukkan sumber yang benar dalam menggunakan parafrasa tersebut. Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam memparafrasakan. Yang pertama, itu mungkin ada ketutupan sedikit, itu ada tulisannya adalah memeriksa kutipan. Kedua, itu adalah menggunakan kata-kata sendiri. Yang ketiga, memasukkan sumber kutipan. Sebenarnya sih 3 faktor ini sudah ada dalam penjelasan, sudah ada dalam definisi dari parafrasa itu sendiri. Tapi di sini saya akan coba jelaskan sedikit ya. Nah, yang satu itu apa tadi? Yang satu itu adalah penjelasan dari bagian pertama. Jadi dalam memparafrasakan, jadi ada untuk memeriksa kutipan ada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kutipan yang kita berikan nih itu tidak lebih dari 3 kutipan. Hal ini dimaksudkan supaya apa yang kita tulis nanti di dalam karya kita tidak semerta-merta dari kutipan orang lain semua gitu ya. Kemudian memparafrasakan ide utamanya aja. Nah, nanti ada penjelasan ketiga nih, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Semisal contoh, kutipan itu berisi data-data penting yang kompleks seperti data jumlah. Karena kan data jumlah itu tidak bisa kita parafrasakan kan. Jadi, untuk data-data seperti itu diharapkan untuk tidak memparafrasakan, tetap menulis sesuai apa yang ada di dalam kutipan itu. Nanti kemudian dimasukin ke dalam sumber. Jadi dalam bagian kedua ini menggunakan kata-kata sendiri nih, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan kata-kata kita sendiri, kita harus tuh membaca ulang apa yang kita ingin parafrasakan, karena kita tidak ingin apa yang dimaksudkan oleh penulis itu tidak tersampaikan. Malah justru sepertinya kita membuat kalimat baru yang terlepas dari ide dari penulis tersebut. Kemudian beberapa faktor yang tadi udah saya jelaskan ya. Kita harus membandingkan parafrasa dengan kutipan asli. Jangan sampai tuh apa yang kita parafrasakan itu berbeda jauh dari apa yang dimaksudkan oleh penulis. Yang ketiga itu adalah memasukkan sumber kutipan. Nah, jadi dalam penulisan parafrasa atau menulis kutipan itu ada 3 panduan penulisan. Yang pertama adalah MLA, yang kedua adalah APA, yang ketiga adalah Chicago. Dari ketiga sumber ini punya gaya penulisan kutipan yang berbeda-beda. Seperti contoh, gaya APA. Dalam menuliskan kutipan, gunakan tanda kurung dalam setiap kutipan yang dijelaskan. Kemudian untuk Chicago style itu adalah menggunakan footnote atau yang kita biasa kenal itu adalah catatan kaki. Terus yang terakhir itu adalah buat halaman karya yang dikutip, referensi dan biografi. Jadi ketika kita ingin memasukkan sumber kutipan, kita harus memasukkan juga sumber referensi dari kutipan itu sendiri, dan juga sedikit biografi dari penulis yang kita kutip. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa paham gitu ya. Ini sedikit mungkin teknik penyampaian yang berbeda dari teman-teman yang lain.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.